Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya akan membahas kaitannya dengan jenis-jenis soal yang berkaitan dengan asesmen atau evaluasi pembelajaran yang mungkin adik-adik semuanya, baik itu siswa-siswi MTS atau siswa-siswi Madrasah Aliyah atau juga SMK dan SMP. Di sana sering kita hadapi jenis-jenis soal yang berbentuk pilihan ganda, khususnya untuk asesmen madrasah atau asesmen sekolah menengah pertama. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis pilihan ganda untuk kurikulum terbaru ini itu banyak sekali polanya. Namun yang mendasari secara untuk kita pahami bersama pembelajaran, bahwa dalam mengerjakan asesmen ini satu hal yang sangat penting, pesan dari guru saya ketika mau menghadapi ujian, entah bentuk soal apapun, itu ada satu kaidah, ada satu makalah yang sangat penting, yaitu fahmus soal nisful jawab. Fahmus soal, paham soal, paham pertanyaan, itu nisful jawab, sudah mendapatkan setengah jawabannya. Itu yang paling mendasar untuk bentuk soal dengan pola apapun, baik itu pilihan ganda, baik itu esai, itu fahmus soal nisful jawab. Baik para pemirsa, anak-anak, siswa-siswi semuanya, ada 7 pola bentuk soal pilihan ganda untuk asesmen. Yang pertama yaitu pola soal langsung atau direct question. Soal berbentuk pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban paling tepat dari beberapa pilihan. Jadi soal ini adalah seperti soal kalimat rumpang, cuman mengandung pengertian yang secara langsung. Contohnya kalau dalam soal IPS misalnya, ibu kota negara Thailand adalah, nah diisi langsung seperti itu. Yang kedua, pola soal tidak lengkap. Pola soal tidak lengkap ini sama juga dengan pola soal langsung atau direct question. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal titik-titik, seperti itu. Yang ketiga itu pola soal penalaran atau reasoning. Pola soal seperti ini itu menuntut kemampuan berpikir logis, analisis, dan penalaran. Nomor 4, pola soal studi kasus atau disajikan bacaan, kemudian bisa digabung dengan pola soal langsung atau pola soal tidak lengkap yang diambil dari bacaan tersebut. Ini untuk pola nomor 3, yaitu soal penalaran. Disajikan bacaan, disajikan diagram, disajikan bagan, kemudian pertanyaannya, tuntutannya itu berupa pola soal langsung yang sesuai dengan bacaan atau pola soal tidak lengkap sama yang jawabannya adalah diambil dari bacaan atau bagan atau diagram atau gambar.
Ada yang lebih spesifik, yang nomor 4 yaitu pola soal studi kasus atau bacaan. Tadi yang nomor 4 itu tuntutannya sama dengan pola yang ke-1 atau kedua atau ketiga gabungan. Karena di situ di dalam soalnya ada penyajian gambar, ada penyajian bacaan, ada penyajian diagram, bagan dan sebagainya. Yang kelima, pola soal hubungan sebab akibat. Ini di dalam soal disajikan 2 pernyataan atau lebih. Nah, kemudian tuntutan permintaan soalnya itu untuk menilai hubungan antara keduanya. Yang keenam, pola soal benar salah ganda. Benar salah ganda berarti ada jawaban dari opsi, dari pilihan A, B, C, D atau E, itu ada jawaban 2 yang benar. Tapi disajikan statement-statement terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya itu menuntut jawaban 2, berarti ada opsi, entah itu A dan B, entah itu B dan C, dan seterusnya seperti itu. Yang ketujuh, itu pola soal kompleks atau kompleks berganda, yaitu satu soal dengan lebih dari satu jawaban benar. Biasanya ada petunjuk seperti pilih 2 jawaban yang benar, seperti itu. Ini nomor 7, 2 jawaban benar identiknya dengan kata-kata pilih 2 jawaban yang benar, seperti itu. Adapun di dalam soal-soal yang lain itu terdapat seperti yang sudah saya sampaikan di tengah penjelasan tadi, bahwa soal itu bisa berisi pola gabungan di antara beberapa pola. 7 pola ini bersifat gabungan, penyajian gambar, penyajian bacaan dan sebagainya. Baik, nanti akan dikupas dilanjut dalam video berikutnya, sekaligus untuk membahas soal khususnya untuk peserta siswa-siswi yang mengikuti Olimpiade Bahasa Arab. Nanti tinggal kita cermati bersama soal-soal yang kita bahas itu masuk ke dalam pola yang mana, sehingga fahmus soal nisful jawab ini dapat menjadi solusi ketika kita mengerjakan. Selebihnya adalah ketelitian dan kecermatan dalam mengerjakan soal, yang kemudian adalah kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Jangan sampai terpaku pada soal yang susah, namun soal yang lain mungkin mudah bagi kita terabaikan gara-gara kita terfokus ke soal yang susah. Demikian tipsnya. Silahkan beri komentar di bawah video ini. Barangkali ada masukan, ada pendapat, atau ide, silahkan dituangkan, disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah dilanjut di video berikutnya untuk pembahasan soal-soal Olimpiade Bahasa Arab, apalagi untuk menghadapi Olimpiade Bahasa Arab yang ke-8 tingkat kabupaten pada tanggal 25 Mei 2025 mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.